Hai Moms, bertepatan dengan hari ulang tahun aku mempersembahkan Moms Corner Live on Stage. Episode kali ini sangat spesial, pastinya dengan topik yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Surviving the Life of a Motherhood, bersama Samantha Elsner. Satu regulasi emosi yang perlu dicoba lakukan oleh para ibu supaya bisa merasa lebih baik-baik saja, lebih menurun rasa tertekannya adalah bisa menertawakan diri sendiri. Jangan pernah minta maaf setiap hari sama anak kamu. Kalau kamu masih marah-marah terus. Anak gak akan bahagia kalau kehidupan pernikahan orang tuanya gak bahagia. So pastikan selalu pilih pasangan kamu, baru kamu pilih anak kamu. Hi, welcome to Moms Corner Live on Stage. Salah satu alasan kenapa aku mengadakan Moms Corner Live on Stage ini adalah ketika aku menjadi ibu, aku sadar salah satu yang ibu butuhkan adalah support system yang benar-benar tulus membantu kita dan mencintai kita. Tapi sayangnya masih banyak Ibu-ibu di luar sana yang tidak mendapatkan support system yang mereka butuhkan. Jadi saya harap di acara ini kita bisa saling support, kita saling menghargai satu sama lain, dan izinkanlah acara Moms Corner Live on Stage ini bisa menjadi tempat bersandar sejenak bagi para ibu-ibu yang sudah datang dari rutinitas di rumah. Seperti topik yang akan kita bahas dengan Kak Samantha Elsner, Surviving the Life of Motherhood. Tapi di sini it's not about me, bukan tentang saya, it's about us. We are celebrating you, celebrating us. Ketika ibu dituntut bisa melakukan banyak hal, terkadang banyak yang harus dipertaruhkan, fisiknya, mentalnya, dan seringkali kita tidak sadar bahwa mental kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ini semua akan kita bahas dalam journaling session bersama Kak Samantha. Dan kami sudah menerima beberapa jurnal yang teman-teman isi tadi di awal kedatangan. Dan langsung aja saya serahkan ke Kak Samantha. Silakan Kak. Hai, selamat siang. Hello. Udah kayak ini ya, kelas motivasi. Hai, hello. Kayaknya lihat wajah moms yang hadir di sini nggak asing ya. Mungkin ada yang pernah DM, ada yang pernah ketemu di event yang lain. Buat yang belum pernah, baru ketemu pertama kali hari ini. Hai, aku Samantha Elsner. So thank you so much Niki udah bikin acara ini, udah ngundang aku untuk ikut terlibat juga. Dan terima kasih buat moms yang sudah mengisi semua journalingnya. Aku lihat udah ada post of love-nya di sana dan banyak, panjang-panjang. Nah, apa rasanya? Tegar? Oke. Luar biasa? Apanya yang luar biasa? Ceritanya, capeknya. Kalau nulis capek ya. Kayaknya pengennya dari mulut aja bisa langsung gak Mbak? Boleh, nanti ya di sesi yang berbeda. Oke, di sini udah ada 5 kartu post of love. Pertanyaannya semuanya sama, setuju ya? Ada my triggers in marriage and parenting are. Kemudian pertanyaan keduanya, but I solve the problem by. Kita bikin disclaimer dulu ya. Ini gak ada namanya. So identitas mom semua dirahasiakan, benar-benar cuman moms yang tahu. Bahkan aku sendiri gak tahu siapa yang nulis kan. So kalau ada kesamaan, kemiripan, coba kita sama-sama belajar bahwa ternyata yang mengalami ini bukan cuman kita sendiri. Tapi ada orang lain yang juga mengalami ini. Oke, aku izin untuk mulai membacakan ini ya. Been through a child trauma. Having a lot of fears whether I'll be a good mom or not. Who doesn't? Siapa sih yang gak pernah ngerasa takut? Apakah dia akan jadi ibu yang baik atau enggak? Sekalipun dia pernah mengalami trauma ataupun gak pernah mengalami trauma. Hidupnya baik aja. Tapi pernah gak terpikir sama kamu yang pernah mengalami trauma, bahwa tekanan seorang ibu yang tidak pernah mengalami trauma ternyata jauh lebih besar. Karena dia sudah hidup dalam kesempurnaan. Lalu bagaimana dia membuat
kehidupan anaknya jauh lebih sempurna dari kehidupan dia. Justru saat kita merasa takut, disitulah kita sedang diingatkan. Kita punya tanggung jawab loh untuk menghidupi, membesarkan, mengasuh, mengasihi anak kita. Dan ketakutan itu membuat standar yang baru untuk kita. Membuat kita menjadi ibu yang gak harus sempurna, tapi ibu yang tepat untuk anak-anak kita. So parenting is not about our children. Parenting is all about us. Karena kita seorang ibu. Saat anak kita terluka, kita terlukanya 1000 kali lipat. Bener gak? Iya. Rasanya kalau bisa dia jatuh kita aja yang luka kan. That's mom's life. Moms, anak kita punya milestone-nya sendiri. Dia punya perjalanan hidupnya sendiri. Dia punya kemampuan adaptasinya sendiri. Seperti kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Saat mereka masih bayi, masuk ke masa toddler, masa sekolah, dan masa dewasanya mereka. Kalau mereka dibully, itu bagian dari mereka membangun resiliensinya mereka. Kalau mereka jatuh, itu bagian dari mereka lagi berjuang untuk membangun daya juangnya mereka. Sama seperti kita. Sampai hari ini pun, kita yang terluka masih bisa menikmati berkah hidup kita, bukan? Kenapa ya selalu berbeda pendapat dalam pengasuhan sama suami? But I solve the problem by, kata dia, menurunkan ekspektasi, berdamai dengan rasa kecewa, terus jalin komunikasi yang baik dengan suami, tapi tetap perlu berdamai jika keadaan masih belum ideal. Menerima bahwa tidak ada yang sempurna termasuk ibu. Yes. Ekspektasi boleh diturunkan, tapi komunikasi gak boleh diturunkan. Justru saat ada konflik kayak gini, kita perlu terus komunikasikan sama pasangan kita supaya kita selalu ada di track record yang tepat. Karena kalau enggak, kita capek dan kita menjadi apatis karena masalah pengasuhan anak yang berbeda. Itu akan bikin hubungannya juga jadi semakin renggang. Ketika kamu ngerasa kamu sendirian banget, jadi single mom itu capek, kamu harus kerja. Mungkin mantan suami kamu gak pernah biayain kamu dan anak kamu. Kamu gak pernah terpikirkan lagi untuk mencari pasangan karena kamu trauma, karena kamu ngerasa gak penting. Tapi kamu boleh dan berhak untuk punya quality time dengan diri kamu sendiri. Gak ada yang salah jadi single mom juga. Gak ada yang salah juga kalau anak kamu saat ini hidup dalam kondisi berdua aja sama kamu. Yang penting adalah kamu dan dia menikmati hidup dengan bahagia. Kartu yang terakhir, my triggers in marriage and parenting are, katanya sebagai ibu muda, anak 2 banyak sekali hal yang membuat aku terkadang mengalami hal yang sulit. Apalagi tanpa adanya bantuan dari ibu yang telah pergi. Kesehatan mental terutama yang paling sering berdampak. Emosi yang kadang memuncak karena anak yang usianya sepantaran 1,5 dan 3 tahun dan kurangnya support dari sekitar. Yes, gak ada yang salah dengan punya anak yang jarak usianya dekat. Gak ada yang salah ketika kita capek.
Kita merindukan orang yang terdekat yang bisa bantuin, yang paling ngerti kita. Kita butuh bantuan. Maka itu dari hari ini, thanks to generosity from Nikita Willy yang udah bikin arrange acara ini, bisa saling datang, saling support. Kadang kita cukup perlu menyampaikan, hey, aku lagi butuh support nih. Dan it's okay. Kita gak akan terlihat lemah kok dengan kita bilang apa yang kita butuhkan. Aku lagi capek banget nih. Itu gak akan bikin kamu kelihatan perempuan yang lemah kok. Justru menunjukkan sisi kamu manusia yang normal. Yang bisa capek, bisa lelah, dan butuh support dari sekitarnya. But I solve the problem by, tapi aku bisa melewatinya karena hanya dengan diri sendiri aku kuat dan dengan kepercayaan diri dan semangat untuk bangkit. Aku yakin bisa menjadi kuat, tetap semangat untuk menjadi lebih baik. Yes. Mom semua yang hadir di sini, don't be nice mom. Don't be kind mom. Be free mom. You have your own free time. You have your own free character. Karena kita harus menjadi ibu yang bisa jadi tauladan buat anak-anak kita, benar nggak? Kalau kita jadi ibu yang manis, ibu yang baik, apakah anak-anak kita akan benar-benar belajar jadi dirinya dan memperjuangkan hidupnya mereka? Belum tentu. Jangan-jangan karena kita terlalu nice, terlalu kind sama anak kita punya kecenderungan jadi permisif. Mengizinkan, memberikan apa aja. Dan anak kita jadi gak belajar bagaimana mengontrol dirinya, bagaimana berjuang dan mempertahankan apa yang mau dia capai dalam hidupnya mereka. Karena kita terlalu memberikan hal yang easy untuk anak kita. Tapi saat kita bisa menjadi ibu yang bebas, kita bisa melukis hal yang indah di kanvas kita sendiri. Karena kita yang paling tahu formula yang tepat untuk membekali anak-anak kita. Dosisnya berapa banyak sih kita ngasih kasih sayang? Dosisnya berapa banyak sih kita marah sama anak kita? Dosisnya berapa banyak kita harus memberikan aturan dan kedisiplinan untuk anak kita? Terlepas kita harus berantemkah sama pasangan kita? Karena perbedaan cara asuh? Atau kita capek banget, kok hidup gini-gini terus ya? Semuanya kita akan kembali tersenyum saat anak kita wisuda, saat anak kita menikah, dan saat anak kita punya anak dan kita menjadi kakek neneknya mereka, kita kembali merawat cucu. Dan cerita yang hari ini sedang kamu alami bersama anakmu, 10-20 tahun lagi kamu akan tertawa bersama dia. Hahaha, dulu kan mama galak banget. Ingat gak? Dulu mama kalau berantem selalu nangis. Ingat gak, aku jatuh aja mama langsung panik. Tapi, kata Inside Out, belum waktunya kita bernostalgia. Sekarang waktunya kita menentukan kapan si cemas datang untuk membuat kita jadi berpikir kita harus punya solusi apa aja sih dalam hidup kita menuntun anak-anak kita. So let's call the joy. Back to Nikita. Thank you. Bisa kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Kak Samantha. Thank you so much. Thank you. Thank you. Oke, lalu sesi berikutnya kita akan membuka open discussion. Ada beberapa pertanyaan yang ingin aku sampaikan, tapi feel free untuk para teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari saya ya. Karena kita sekarang hidup di era yang modern,
era digital. Banyak sekali pengaruh-pengaruh dan tekanan-tekanan dari masyarakat lain atau ibu-ibu lain. Gimana sih Kak caranya kita sebagai ibu bisa mengatasi tekanan-tekanan tersebut? Matiin handphone. Oke. Tekanan itu nggak dipungkiri karena ketika kita mengalami tekanan itu artinya kita punya kebutuhan. Kebutuhan untuk jadi ibu yang lebih baik lagi, kebutuhan untuk bisa jadi ibu yang berdaya lagi untuk anak-anak kita. Tapi kuncinya gini, mengenal emosi kita dan tahu kalau kita ngerasa tertekan, kadang kita tidak mau menerimanya justru. Kadang justru kita denial atau menyangkal. Enggak kok, atau merasionalisasikan. Iya dong, aku harus begini karena kan ini buat kebaikan dan lain sebagainya. Yang ada justru bikin itu jadi semakin tertekan. Satu regulasi emosi yang perlu dicoba lakukan oleh para ibu supaya bisa merasa lebih baik-baik saja, lebih menurun rasa tertekannya adalah bisa menertawakan diri sendiri. Ketika kita salah masak, kelebihan garam, ya udahlah. Mau gimana dong gitu. Ketika kita, kok aku kemarin marahin anakku ya, terus sekarang lihat konten katanya kalau anak dimarahin terus nanti lama-lama jadi depresi atau lama-lama jadi trauma. Terus kita sedih. Tapi besok anaknya nakal kita marahin lagi. Ya enggak? Terus tiap malam jadi ada adegan sebelum tidur, maafin aku ya nak. Ibu-ibu, moms yang hadir, mau tahu nggak tips parenting nomor 1? Jangan pernah minta maaf setiap hari sama anak kamu. Kalau kamu masih marah-marah terus. Mendingan minta maaf ya pas hari lebaran aja. Oke, jadi gini, kalau kita setiap hari marah dan setiap hari kita minta maaf setelah kita marahin anak kita, itu bikin dia jadi bingung. Dia akan melihat orang tuanya nggak konsisten. Mau marah atau mau baik sama anaknya. Tapi kalau misalkan kita marah, kita bersungguh-sungguh. Ini marahnya beneran ya, habis marah-marah meledak gitu. Terus habis itu kita udah tenang, kita deketin anak, kita minta maaf. Itu dia akan merasakan kita tuh tulus minta maafnya. Rasa kita tertekan itu kadang-kadang dari banyak faktor. Bukan cuma tekanan sosial, tapi hubungan kualitas sama pasangan kita seperti apa. Terus support system kita, kalau di rumah ada yang bantuin kita, sesuai gak sama ekspektasi harapan kita. Anak kita sendiri, sesuai gak sama ekspektasi yang kita harapin. Kadang kita terlalu membandingkan, dia udah bisa ini kok anak aku belum bisa ya. Itu yang bikin kita tertekan sendiri dan akhirnya pada saat kita melihat konten atau baca buku atau kita dengar cerita siapa di sekitar kita, kita semakin merasa tertekan lagi. Padahal kondisi-kondisi kita tertekan itu tanpa ada informasi apapun yang muncul, itu udah bikin kita tertekan. Karena jadi seorang ibu, di hari kita tahu kita hamil, itu udah bikin kita tertekan. Ada standar nilai moral yang harus kita junjung tinggi. Jadi ibu tuh harus gimana ya? Harus berubah gak sih? Harus gimanain anak aku ya supaya dia mau. Itu adalah kondisi-kondisi yang udah secara otomatis sebenarnya. So nomor 1 coba deh biasain kita punya hobi yang gak pernah kita tinggalkan. Kalau waktu muda sebelum punya anak hobinya itu jalan, punya anak jadi gak bisa hobi jalan, jangan pernah diberhentikan, tetap aja jalan. Tapi dikondisikan dengan hal yang baru, oh sekarang ada sama anak nih, mungkin jalannya gak bisa ke mall tiap hari, tapi kita pilih jalannya ke taman. Kita bikin hidup kita jadi lebih indah, lebih asik lagi. Karena dari berbagai macam penelitian terbaru nih Niki, yang namanya begitu kita jadi ibu, itu struktur otak kita tuh berubah. Makanya pada saat awal mula 30 hari pertama, 40 hari pertama kita melahirkan, itu pasti ada fase kita ngalamin baby blues, ada fase kita kayak beradaptasi lagi gitu.
Walaupun secara naluriahnya, alamiahnya yang namanya jadi ibu itu hormon oksitosinnya bertambah kayak ledakan hormon. Jadi produktivitasnya tuh sangat meningkat tinggi. Dan itu adalah cadangan rasa kebahagiaan, rasa syukur, rasa senang yang paling besar yang akan membuat tabungan sampai nanti anak kita tuh kira-kira umurnya 3-5 tahun, tergantung nanti ya perkembangan dari si anaknya seperti apa dan koneksi bonding ibu sama anaknya kayak gimana. Kalau kita di momen anak kita lahir kita nggak bisa memproduksi oksitosin, itu yang akan membuat perjalanan menjadi seorang ibu jadi semakin tertekan. Dan yang lainnya tadi yang aku sebutin, masalah sama pasangan, masalah sama mertua kalau yang masih tinggal bareng, sama support sistemnya, sama teman-temannya, sama persaingan antar ibu, ASI atau SUFOR dan lain sebagainya, itu yang akan bikin jadi bumbu-bumbunya aja. Tapi karena si faktor hormon oksitosinnya itu tidak bisa produktif sebanyak mungkin yang padahal dibutuhkan. Sehingga efek dari perkembangan hormon kortisolnya jadi lebih cepat, hormon kortisol, hormon stres, bikin jadi ada ketimpangan sama si oksitosinnya. So, mulai hari ini coba kalau ada masalah tekanan sedikit gitu, ya udahlah kan dia, aku kan udah punya gayanya sendiri gitu. Aku rasa di sini momsnya anaknya udah lebih dari umur 1 tahun ya rata-rata ya. Jadi udah mulai bisa bodo amat dan mungkin rata-rata usianya di atas 25 tahun. Karena biasanya kalau yang di atas 25 tahun udah lebih kalem. Udah prefrontal cortexnya yang bagian paling depan, bagian analisis, bagian pengambilan keputusan itu udah lebih bijaksana lagi. Jadi udah nggak terlalu kemakan apa yang jadi isu sosial terus harus berantem atau gimana gitu. Rasa tertekan menjadi seorang ibu ketika kita selalu melihat standarnya itu keluar dari rumah, keluar dari diri kita, itu nggak akan pernah ada obatnya. Jadi balik lagi ke diri kita, bikin diri kita jadi ngerasa lebih tenang. Salah satu hal yang bisa bikin kita jadi ngerasa lebih tenang adalah kualitas tidur. Tapi siapa sih yang punya kualitas tidur yang bagus setelah menjadi ibu? Iya enggak? Oke. Karena kalau kita punya kualitas tidur yang bagus, pasti perempuan tuh udah aman deh. Bangun pagi seneng, happy, bisa ngapain aja gitu. Tapi nggak banyak yang bisa punya privilege itu. So, kalau sekarang anaknya udah besar-besar, ya udah bisa agak ditinggal, udah mungkin ada yang sekolah, coba deh nongkrongnya sama ibu-ibu di sekolahan jangan tiap hari. Ada hari-hari tertentu yang dipakai buat bayar tidur, oke? Jadi tidur adalah kegiatan yang paling mudah yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga kestabilan mental kita. Benar, yang kedua olahraga. Oke. Gitu, jadi jangan olahraga mulut ya, makan terus kan. Olahraga beneran ya? Olahraga beneran, kayak Niki kan rajin olahraga. Jadi ketika kita olahraga dan kita harus tahu tubuh kita, olahraga apa yang cocok. Jangan ngikutin tren. Trennya lagi lari semua, trennya tenis tadi semua gitu. Mau dicobain boleh, tapi kita punya pace dan punya heart rate-nya kita sendiri yang kita tuh cocoknya olahraganya apa. Nah, olahraga itu mengaktifkan seluruh fungsi tubuh kita, terutama komposisi hormonal di otak. Jadi pada saat kita rajin berolahraga, kita akan jauh lebih mudah untuk tidur. Yang bikin kita sulit tidur kan overthinkingnya. Kecuali baru punya baby ya, nangis dan apa segala itu pasti begadang kan nyusuin. Tapi kalau udah gak punya baby, anaknya udah lebih besar gitu, udah bisa sleep training juga, rasanya overthinking kita lah yang membuat kita jadi tertekan sendiri dan jadi susah tidur. Nah, olahraga adalah jawabannya supaya kita bisa produktif 1 hari dan kualitas tidur kita jadi membaik. Untuk tanda-tanda kelelahan mental, gimana cara kita bisa mengenali tanda-tanda itu Kak? Atau kita sering mendengar dengan istilah burnout dan kapankah kita perlu meminta pertolongan? Burnout itu ada siklusnya sebetulnya. Jadi aku cerita sedikit tentang sejarah burnout ya Niki. Burnout itu ditemukan sekitar akhir tahun 70-an di rumah sakit di mana
Si penemunya ini mengindikasikan kok para nakes ini ada masa-masanya mereka nggak bisa produktif kerja. Terus jadi pada saling berantem. Terus komunikasi antar nakesnya jadi nggak sehat. Kalau dilihat gejala stresnya nggak masuk. Dilihat gejala depresi nggak masuk. Ataupun nama-nama gejala gangguan kesehatan mental lainnya. Akhirnya dia pakai istilah burnout ini. Nah, singkat cerita, burnout itu hanya digunakan istilahnya untuk para nakes, dokter, perawat, psikolog, psikiater untuk itu. Rumusannya itu kurang lebih per 3 bulan tuh kita ngalamin burnout. Baru mulai tahun 90-an gitu ya, mulai burnout tuh dipakai untuk masyarakat awam. Dan sekarang ada istilah kan marital burnout, parenting burnout, mom burnout gitu kan. Nah itu semakin kita pakai bahwa kita tuh jenuh. Ada satu titik kejenuhan karena rutinitas yang selalu sama. Itu lagi, lo lagi, kurang variasinya kan. Nah coba dicek ke diri sendiri per 3 bulan. Kita punya enggak tanda-tanda gejala burnout? Tingkat kejenuhannya kita ukur 1-10 skalanya 10 paling tinggi, kita ngerasa ada di mana. Kalau udah 7, udah 8, itu udah warning sign buat kita. Berarti kita butuh refreshing. Burnout selalu obatnya refreshing ya. Refreshingnya bisa dalam bentuk yang macam-macam. Piknik, naik gunung, cari udara segar, oksigen terapi, vitamin C. Bukan C ya, tapi vitamin laut gitu kan. Ke pantai. Apapun aktivitas yang sifatnya berbeda sekali dari yang rutinitas kita lakukan setiap hari. Jangan ke mall lagi, oke? Karena kita semakin tertekan nanti kalau ke mall, belanja lagi gitu ya. Retail terapi nggak pernah bisa mengobati burnout. Jadi burnout itu tandanya kita butuh rekoneksi. Rekoneksi artinya kita butuh ada bonding emosionalnya. Bonding emosional yang paling jitu itu ketika kita berinteraksi sama alam. Piknik, ke pantai, naik gunung, atau sekedar kita ke taman atau ngerawat tanaman. Kalau ada yang udah suka tanam-tanam, ngerawat kebun gitu di rumah, itu pasti kurang burnout deh. Jarang banget ngalamin burnout, mungkin burnoutnya setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu. Tapi yang jarang berinteraksi sama tanaman, biasanya lebih rentan untuk mengalami burnout. Oke. Lalu ini pertanyaan yang sering banget Moms Corner dapatkan di direct message Instagram. Mengenai hubungan ibu dan mertuanya. Bagaimana, ini bukan masalah saya ya. Alhamdulillah. Bagaimana sih cara kita mengatasi campur tangan keluarga, terlebihnya mertua dalam pengasuhan anak? Dan bagaimana untuk berkata tidak kepada mertua ataupun keluarga lainnya? Kan gak harus bilang tidak ya. Iya, tapi gak dijalanin aja kan. Jadi gini loh, kalau kita sampai berantem sama mertua, itu berarti masalah ego. Oke, kita tuh pengen jadi ibu yang spesial, pengen banget kita mendominasi tentang pengasuhan dan lain sebagainya. Ini kan anakku, aku yang hamil, nah itu udah ego deh. Tapi kalau kita melihatnya dari kacamata yang netral, dari helikopter view, kita akan melihat bahwa mertua kita tuh perhatian loh. Dia mau ngasih tahu ke kita cara yang efektif berdasarkan pengalaman dia. Maka kita perlu menghargai dulu informasinya dia. Makasih ya Ma. Iya Bu, gak ada yang manggil mertuanya tante kan? Nanti langsung, jangan tinggal di sini kamu. Kita harus bilang mengapresiasi apa informasinya dia. Dan kadang itu tuh dilakukan sama mereka karena cuman buat topik obrolan loh. Gak beneran mereka mau mencampuri kita. Ya, oh gitu ya, dulu zamannya mama begitu. Kita gali, kita kasih pertanyaan. Jadilah menantu yang kepoers. Iya dong. Lah, orang kalau lagi ceramah berarti dia punya kebutuhannya apa? Didengar kan? Kita pancing pakai pertanyaan. Nanti dia seneng kita dengerin. Abis itu makasih ya Ma udah cerita. Ih inspiratif banget deh. Disayang gak tuh sama mertua? Langsung ditransfer katanya. Langsung ditransfer.
Alhamdulillah 100 juta ya nggak? Bisa beli tas kita. Jadi kalau misalkan udah seperti itu, pasti kondisinya akan lebih kondusif. Tapi belakangan kalau misalkan mertuanya udah sampai tahap yang nyebelin banget. Ya, nyebelin banget tuh kita titipin, tapi aturan kita selalu dilanggar, ya kan? Jangan kasih permen ya, dikasih permen. Lagi batuk padahal, jangan dikasih es krim. Malah dikasih es krimnya 5 gitu kan. Pulang-pulang loh kok meler anaknya. Hah emang si mama mertua nih gak bisa diandelin jagain anak gue. Nah yang suruh nitip ke dia siapa? Kan ketika kita nitipin kita udah tahu resikonya. Kenapa kita ngeluh? Itu yang kita perlu memahami diri kita. Dan ujung-ujungnya balik regulasinya ke kita lagi. Tenang, sabar. Kan gue yang nitip. Ya gak apa-apa deh gitu. Namanya fungsinya kakek nenek itu adalah memanjakan cucunya. Fungsinya orang tua memberikan aturan dan kedisiplinan untuk anak-anaknya. Fungsinya anak, dia menerima curahan energi positif, curahan kasih sayang, kemanjaan, perhatian, fasilitas. Anak itu selalu fungsinya menerima. Kalau anak jadi provider, ntar dulu ya, anaknya udah umur berapa nih? Nah, isu-isu terkait menantu dan mertua kan bukan ipar dalam maut kan? Beda lagi ya, mungkin abis ini DM kamu isinya itu, tentang ipar bukan tentang mertua. Isu-isu sama mertua, tolong moms untuk menanggapinya dengan lebih chill. Tanggapilah kalau mereka tuh lagi perhatian sama kamu, tanggapilah kalau mereka lagi berusaha banget untuk berbagi karena mereka juga kesepian. Orang tua butuh teman ngobrol, tapi bingung kadang topiknya itu apa. Saya waktu sama almarhum mertua saya tuh selalu gini, tiap kali ketemu yang diceritain sama. Ya walaupun urutannya beda. Ya, anaknya aja kesel, komplain sama ibunya. Udah cerita ke yang 100 kali kayaknya bu gitu. Tapi saya gini, udah gak apa-apa. Kan kita gampang masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gak ada yang tahu juga kan. Ya udah gitu, jadi jangan dibaperin. Apapun yang urusannya sama mertua, tolong jangan dibaperin. Karena kalau kita baperin, urusannya nanti repot sama anaknya. Gak dapat transferan kan? Iya. Jadi chill mom. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang bermasalah dengan mertuanya? Semoga yang hadir di sini tidak ada yang bermasalah dengan mertuanya. Kayaknya udah jago-jago deh, pakai topeng. Atau mertuanya udah takut semua sama yang di sini. Diviralin soalnya. Oke Kak Sam, ini pertanyaan terakhir dari saya. Pesan yang ingin Kak Sam sampaikan kepada teman-teman di sini atau yang sedang menonton, yang sedang berjuang untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi mereka dan peran mereka sebagai seorang ibu. Moms, siapa yang ngatur jadwal hariannya masih acak-acakan? Jadwal harian? Adik saya. Gak pernah ngatur jadwal, gak pernah. Jalanin aja. Pokoknya jam 5 alarm habis itu jalanin aja. Masya Allah, tabarakallah. Sangat menikmati hidup ya bunda-bunda di sini. Oke, coba deh. Coba bikin jadwal. Gak usah bikin per jam harus ngapain, tapi cukup 1 jadwalnya. Mau me time-nya jam berapa? Ya. Jangan nungguin anak tidur baru nonton drakor. Tapi mau me time-nya jam berapa sebelum jam 10 malam. Supaya jam 10 malam udah beneran langsung tidur. Mau pagi hari waktu mandi? Mau setiap sholat? Atau mau kapan? Pas makan? Pas anak lagi di sekolah atau di daycare? Silahkan pilih. Tapi maksimalkan paling enggak sehari 30 menit sampai 60 menit untuk bisa me time. Itu waktu yang sangat berharga dan kita kadang nggak mempedulikan itu untuk diri kita. Padahal kita butuh banget sih me time itu. Me time tuh ngapain sih? Bukan perkara
ngeblow rambut, kutekan, enggak. Males-malesan juga me time. Ya scrolling aja juga me time. Tapi scrollingnya jangan 4 jam. Itu namanya lagi jadi detektif. Lagi kepoin akun-akun siapapun terus lagi ngobrol ya kan. Kalau psikolog punya istilah, kita bukan lagi ngegosip. Kita lagi berusaha memahami kehidupan orang lain dengan bercerita. Oke? Jadi jangan sampai kelewatan. Sesi psikolog aja cuma 1 jam ya. Jadi scrollingnya jangan sampai 4 jam. So ingat buat me time. Yang kedua, tolong untuk selalu menjaga keharmonisan dengan pasangan. Anak gak akan bahagia kalau kehidupan pernikahan orang tuanya gak bahagia. So pastikan selalu pilih pasangan kamu, baru kamu pilih anak kamu. Ketika kamu milih pasangan, kamu bisa berjuang, berusaha menempatkan kondisi pernikahan kamu dalam kondisi yang sehat walaupun gak ideal ya. Karena gak ada yang sempurna, gak ada yang ideal. Tapi masih di fase yang sehat, anak-anak di rumah tuh pasti akan banyak rasa tertawanya. Dan saat anak-anak udah jarang tertawa di rumah, bukan kamu tanya anak kamu kenapa, tapi tanya ada apa dengan pernikahanmu, apa yang perlu diperbaiki lagi dan jadi tugas kamu dan pasangan. Gitu aja. Thank you so much Kak Samantha. Sama-sama. Dan untuk para ibu-ibu hebat yang sedang menonton, ingat bahwa kalian tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Jadi memikirkan kesehatan fisik dan mental kalian itu juga menjadi prioritas di hidup kalian juga. Karena seperti Kak Samantha pernah bilang, ibu adalah tombak pertahanan dan keharmonisan di dalam keluarga. So thank you so much for sharing today. Dan terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini. See you guys next week. Aku izin turun ya. Kita gosokkan tangan kita dulu. Sampai rasanya hangat. Kalau udah, yang kanan ditaruh di atas dada, yang kiri di atas perut. Kita mulai tarik nafas yang dalam dari hidung. Buang nafas pelan-pelan dari mulut. Terima kasih semuanya moms.